Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Maharani, NIM J1 2017 0088 dari program studi fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit edukasi kepada teman-teman semua tentang apa itu CTS dan bagaimana penanganan fisioterapi terhadap kasus CTS. Nah, kita mulai dengan apa itu CTS. Jadi teman-teman mungkin sering mendengar istilah CTS, tapi sebenarnya nggak tahu CTS itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi CTS itu singkatan dari carpal tunnel syndrome, di mana suatu kondisi nervus medianus itu terjepit oleh terowongan karpal. Nah, terjepitnya nervus medianus ini menyebabkan timbulnya rasa nyeri, kesemutan, bahkan mati rasa pada bagian-bagian yang disarafi oleh nervus medianus ini. Dan juga penyebab dari CTS itu sendiri yaitu biasanya karena cedera, fraktur, atau bisa juga karena kita terlalu sering menggunakan tangan untuk pekerjaan yang berat dan secara berulang. Dan juga bisa karena beberapa faktor medis ya, kayak misalnya rheumatoid arthritis. Itu selanjutnya yaitu gejala apa yang sering dikeluhkan oleh penderita CTS. Yang pertama, rasa nyeri, kesemutan, atau bahkan kehilangan sensasi pada bagian yang disarafi oleh saraf medianus. Yang kedua, terjadinya pembengkakan atau bahkan perubahan warna kulit pada bagian-bagian yang disarafi oleh saraf medianus. Yang ketiga yaitu bagian-bagian yang disarafi oleh saraf medianus ini mengalami pengurangan kekuatan. Jadi apabila dia mengetik itu udah nggak bisa terlalu lama, dan juga kalau mengangkat barang itu udah nggak bisa yang terlalu berat-berat gitu. Dan yang keempat yaitu dimana keterbatasan gerak pada bagian-bagian yang disarafi oleh saraf medianus. Setelah mengetahui apa itu CTS, apa penyebabnya dan bagaimana gejalanya, sekarang kita masuk pada bagaimana penanganan fisioterapi terhadap kasus CTS. Jadi kita mulai dengan anamnesis. Apa sih itu anamnesis? Anamnesis adalah bentuk wawancara atau tanya jawab oleh dan dari terapis ke pasien. Jadi di sini tujuan dari anamnesis itu untuk mendapatkan beberapa informasi yang dapat menunjang diagnosis nantinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan pada anamnesis ini bisa kita tanyakan tentang biodata pasien, keluhan pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dan riwayat sosial dan ekonomi. Setelah melakukan anamnesis, tentunya kita telah memiliki beberapa dugaan sementara, gitu ya. Jadi di sini untuk menunjang atau untuk memperkuat diagnosis kita yang masih menduga-duga ini, bisa kita lakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan fungsional, atau bahkan pemeriksaan penunjang lainnya. Untuk pemeriksaan fisik, di sini saya menggunakan pemeriksaan spesifik yang memang biasa digunakan untuk CTS. Jadi di sini ada monofilament threshold test, ada Palen test, dan ada Tinel test. Untuk pemeriksaan fungsionalnya saya menggunakan DASH atau CTK RPPLS. Untuk pemeriksaan penunjang bisa digunakan MRI atau EMG. Nah, dari guideline dan beberapa jurnal yang saya baca tentang CTS, jadi di sini treatment yang biasa digunakan untuk CTS yaitu antara lain yang pertama penggunaan splint jari. Jadi splint jari ini untuk stabilisasi jari-jari tangan ya, supaya tangan ini nggak melengkung, jadi dia tetap pada posisinya. Dan yang kedua yaitu penggunaan teknik massage terapi. Nah, teknik massage terapi ini untuk mengurangi spasme otot pada area-area yang dikeluhkan tadi. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan US, SWD, dan MWD untuk mengurangi nyeri. Dan yang keempat yaitu imobilisasi pada pergelangan tangan. Nah, untuk pasien
pasien CTS itu sendiri penting sekali kita melakukan stretching, karena stretching itu dapat membuat otot kita itu mengalami peregangan dan mengurangi terjadinya penjepitan pada saraf medianus itu sendiri. Nah, di sini setelah kita melakukan treatment, yang harus kita lakukan yaitu edukasi dan memberikan home program. Untuk edukasi di sini yang akan saya berikan itu yaitu bagaimana pasien mengurangi aktivitas yang malah akan memperparah penekanan dari saraf medianus, yang kemudian juga bisa saya edukasi kepada pasien untuk melakukan beberapa exercise yang akan saya berikan pada home program kepada pasien. Nah, home program yang dapat kita berikan yaitu beberapa macam stretching, beberapa macam gerakan stretching maksudnya. Jadi di sini yang mungkin bisa diberikan yaitu stretch flexion wrist, terus ada stretch extension wrist, dan juga ada beberapa teknik stretching lainnya, dan itu dapat diberikan untuk home program kepada pasien. Nah, itu tadi penjelasan tentang CTS, apa itu CTS, apa penyebab CTS, anatominya, dan juga patofisiologinya, dan juga bagaimana penata laksanaan fisioterapi terhadap kasus CTS. Nah, saya rasa video saya cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena saya juga sadar bahwasanya materi saya masih banyak kurangnya, dan juga mungkin penyampaian saya masih agak terbata-bata karena benar-benar buat video itu tidak semudah yang saya bayangkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, dan teman-teman mungkin yang sudah memencet tombol like. Saya ucapkan terima kasih, dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk dosen saya yang telah memberikan tugas ini kepada Bapak Arif Kristianto. Karena adanya tugas ini saya jadi lebih memahami tentang apa itu CTS begitu ya Bapak. Jadi terima kasih untuk teman-teman dan untuk Bapak dosen saya. Cukup sekian teman-teman semua. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Semoga COVID-19 ini cepat berakhir, cepat pulih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.